warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Arniri. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan tentang materi keuangan yang didoseni oleh Ferry Supriyanto. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Tukar itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan jasa. Kesulitan juga dalam penuntutan nilai. Efisien yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Uang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perkembangan yang sangat panjang. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar. Mereka membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri. Singkatnya, apa yang diperoleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang-orang yang mau menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan olehnya. Akibatnya muncullah sistem barter, yaitu barang yang ditukar dengan barang. Untuk mengatasinya, mulailah timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran yaitu benda-benda yang diterima oleh umum, benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau memiliki nilai magis dan mistik, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, misalnya garam yang oleh orang Romawi digunakan alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai seperti kerang ini pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelumnya manusia. Umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi asli. Fungsi asli uang ada tiga, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpanan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai bermacam-macam barang, jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan nilai, karena dapat digunakan untuk menghasilkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seseorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu fungsi turunan. Selain tiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan itu antara lain uang sebagai alat pembayaran yang sah, kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam jika dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter.
Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Uang sebagai alat pembayaran utang, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan mendatang. Uang sebagai alat penimbul kekayaan, sebagai orang biasanya tidak menghabiskan semua uangnya yang dimiliki untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan di masa datang. Uang sebagai alat pemindah kekayaan, seseorang yang berhak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaan yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan masalah keuangan di dalam penggarangan dan pemeriksaan keuangan, pengelola, pengadilan, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu badan atau organisasi atau perusahaan. Tugas-tugas pokok manajemen keuangan. Yang pertama yaitu mendapatkan dana perusahaan, yang kedua menggunakan dana perusahaan, dan yang ketiga membagi keuangan atau laba perusahaan. Tujuan manajemen keuangan adalah dengan adanya manajemen keuangan untuk mengelola dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian, apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Penjelasan singkat masing-masing fungsi manajemen keuangan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, pengeluaran keuangan. Tidak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga, pengelola keuangan menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Presentasi yaitu uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat. Dalam proses pertukaran barang dan jasa, dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan masalah keuangan di dalam penggarangan dan pemeriksaan keuangan, pengelola, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang memiliki oleh suatu badan atau organisasi atau perusahaan. Itu saja presentasi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.